Mas Tio. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Pak? Jelas, Mas. Terdengar, Pak. Siap, terima kasih. Jelas banget. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi nih dengan saya, Pram. Kali ini kita akan belajar lagi ya, diskusi lagi terkait pengisian dupak. Kalau kemarin kita kan sudah membahas dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 16 kalau nggak salah. Dan ternyata hari ini saya lihat di form Excel-nya makin hari makin banyak. Kan? Nah, baik, untuk itu kita langsung aja hari ini. Alhamdulillah Bu Endang selaku penanggap sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan pemahaman beliau, pengetahuan beliau, pengalaman beliau yang selama ini sudah didapatkan kepada kita semua, sehingga di akhir periode penilaian ini kita bisa mengoptimalkan pengisian dupa kita, ya kan, demi mengejar karir kita bersama. Mas Tio tadi ngomongin tentang keluarga. Nah, kita berkarir pun juga ya ujung-ujungnya buat keluarga, Mas Tio. Jadi mudah-mudahan nggak ada salahnya ya kita malam-malam ini kita diskusi demi ya ujung-ujungnya juga demi keluarga kita juga gitu, Mas Tio. Baik, langsung saja nih mohon izin Mas Santo ya yang jadi ini membantu kami nih. Kita kemarin sudah di pertanyaan nomor 16 dan sekarang kita ke 17 ya. Betul ya Mas ya? Ya, betul Mas. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih, kegiatan coaching, mentoring itu masuk ke dalam butir kegiatan mana ya? Nah, Bunda mohon izin Bu, tadi saya belum nyapa dulu suaranya Bu, mohon izin. Terima kasih Pak Pram, Bapak Ibu semua, selamat malam. Malam Bu Endang. Bu langsung aja ya Bu ya, ini ternyata pertanyaan makin banyak nih Bu, makin hari makin banyak, jadi ya alhamdulillah semakin banyak pertanyaan juga artinya kan antusiasme teman-teman juga makin banyak Bu. Nah kita coba bantu nih Bu, nah ini Mas Tio juga udah bisa membagi link Excel-nya nih. Nah langsung saja Bu di pertanyaan nomor 17 Bu. Iya. Ada yang kayaknya dia melakukan coaching nih Bu sama mentoring, tapi dia bingung nih Bu. Masuknya kemana nih Bu? Terus mungkin pertanyaan berikutnya adalah bentuk bukti fisiknya itu nanti seperti apa gitu. Mungkin boleh dijelaskan Bu? Iya, makasih Pak Pram. Coaching mentoring itu kan kayak kita misalkan kemarin misalkan ada CPNS ya. Ini suara saya apakah terdengar Bapak Ibu? Jelas Bu. Ya, misalnya kemarin kan ada latsar, misalnya seperti itu ya. Itu kan masuk dalam kriteria coaching mentoring kan. Nah, kalau misalkan ini harus ada SK tugas ya, SK penugasan, coaching mentoring. Nah, bisa dimasukkan misalkan coaching mentoring tentang apa gitu kan. Nah, itu bisa masuk ke memberikan apa namanya, BIMTEK gitu ya. Kan ada tuh di butir kegiatan itu memberikan BIMTEK tentang apa, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan latsar gitu, latsar itu kan tidak ada tuh di sini juga. Nah, itu setarakan aja memberikan BIMTEK gitu, tapi bukti fisiknya harus ada SK penugasan. Kan kalau kita menjadi pembimbing coachnya CPNS Latsar itu kan kita dapat ya, dapat dari kantor atasan kita maupun dapat dari tempat ini ya. Kalau misalkan di tempat saya itu dari departemen misalkan pertanian, misalnya Kementerian Pertanian, misalnya kan kita ada yang dititipin ke sana ya, atau di LAN-nya langsung, ya itu pasti ada surat tugasnya gitu. Nah itu udah cukup gitu. Baik. Nah Bu, izin Bu, kalau bedanya coaching sama mentoring dan yang ini Bu, kalau nggak salah kan ada juga Bu
memberikan konsultasi kalau nggak salah di butir kegiatan itu beda atau sama, Bu? Bisa disamakan? Kalau di Konsultan. sini ada konsultasi, konsultan, nah ini bisa aja membuat konsep, bukan memberikan konsultasi, coba Pak. Jadi ada yang memang kita memberikan konsultasi gitu ya, melaksanakan fasilitasi konsultasi. Ini bisa saja gitu. Saya pernah misalkan terkait penempatan pegawai gitu ya. Nah itu pertama dulu saya bisa diambil di sini melaksanakan fasilitasi konsultasi kepegawaian. Saya seperti itu nggak apa-apa. Bisa ke situ ya Bu ya. Nah kalau yang ke situ berarti perhitungannya bisa per orang yang konsultasi bisa mendapatkan satu itu Bu, enggak, atau saya harus... nggak per orang, saya bisa per orang ya. Kalau misalkan ada konsultasi yang analis jabatan gitu ya, pemetaan lah gitu ya, pemetaan ini penempatannya di mana gitu. Ya kita memang arahnya satu orang itu meskipun kita menganalisis banyak gitu ya, ya udah sekali itu gitu ya. Karena di sini satuannya kan kegiatan ya Bu. Definisi kegiatan di sini tuh gimana ya Bu? Karena bukan orang tapi kegiatan gitu kan? Ya ini makanya jadi misalkan tadi memberikan fasilitasi konsultasi kepegawaian itu terkait pemetaan jabatan gitu ya. Jadi saya pernah misalnya satu unit kerja itu kan ada misalnya berapa pegawai gitu kan, seratusan pegawai, ini yang benar ditaruh di sini sesuai dengan apa latar belakang pendidikannya, misalnya sesuai dengan kompetensinya. Nah itu kan satu kegiatan. Meskipun yang kita ini tuh banyak gitu ya. Iya. Oke Bu, saya ingat Bu, di pertemuan pertama ini Mas Anto pernah menampilkan contoh apa sih bentuk konsultasi ya Mas ya. Jadi Mas Anto ini unitnya itu di unit layanan konsultasi gitu kalau nggak salah. Masih ingatkah Bu di pertemuan pertama kita tanggal 25 kalau nggak salah Mas Anto pernah menampilkan. Nah, boleh Mas Anto ditampilkan atau boleh bercerita nih Mas Anto selaku yang pernah ini pernah menangani. Iya, kemarin saya jawab, tapi kalau konsultasi kayak helpdesk itu saya belum pernah ya. Menurut saya itu mungkin level terampil atau di pertama mungkin ya. Karena kalau misalnya CPNS jadi helpdesk kan dia juga kerjanya kan juga berat kan. Tanya-tanya dijawab. Nah itu ya memang harus dicari di pengadaan CPNS misalnya sebagai apa yang kira-kira setara lah begitu. Oke. Baik, jadi bisa kita masukkan ke fasilitasi konsultasi kepegawaian ya? Ya, bisa juga misalkan kalau kita memberikan coachingnya terkait SOP kan ada tuh fasilitasi BIMTEK SOP misalnya seperti itu ya. Kan itu ada pasti juga. nilainya lebih besar ya Bu ya? Angka kreditnya tuh kalau misalnya ini kan 0,05 nih Bu, tapi kalau BIMTEK kayak yang tadi Bu Endang sampaikan kalau nggak salah 0,05 deh. Berarti selisih 10 kali lipat Bu. Ya karena kalau latsar kan nggak cuma sekali datang, kita kan sekitar 3 bulanan ya. Iya. Jadi walaupun satu orang, tapi karena waktunya lama makanya dia angka kreditnya besar gitu lah Bu ya. Iya, kan 3 bulan kita harus mendidik dia sampai bisa gitu kan. Iya, sementara kalau fasilitasi konsultasi kepegawaian kan bisa jadi per orang paling hanya sekedar bertanya, terus kita memberikan solusi jawaban gitu kan. Tapi kalau itu bentuknya kegiatan harus ini Pak. Jadi memang kita kayak tadi yang saya sampaikan, misalkan saya memberikan fasilitasi konsultasi pemetaan pegawai gitu ya. Nah itu kan jadi misalkan kalau dulu kan ada kepala bagian ya pas saya mungkin koordinator datang dari seluruh satker, satu satker gitu. Satu satker itu kan bisa aja 100 orang gitu kan. Nah, kegiatan 100 orang yang kita petakan itu disebut kegiatan. Ya memang kecil. Iya, tapi kan nggak semua salah kan pemetaannya unit kan. Hanya beberapa, misalnya 100 orang kan nggak semua salah. Kita hanya memetakan
Memang ngecek satu persatu 100 orang, tapi yang salah kan berapa? Nah, ya tapi memang itu jadi satu kegiatan memang. Oh. Kalau saya begitu ke itunya. Baik Bu, mohon izin Bu, kalau saya buka kesempatan ke yang lain barangkali punya pengalaman nggak apa-apa ya Bu ya? Ya monggo silahkan. Kalau nggak ada ya berarti kita bisa langsung ke yang lainnya. Bapak Ibu, ini Bu Endang sudah menjelaskan nih ya. Tapi barangkali ada nih teman-teman di sini yang punya pengalaman lain atau sudah pernah istilahnya mengklaim angka kredit ini, monggo untuk bercerita. Raise hand dulu boleh, atau kalau enggak saya tunggu 10 detik, kita bisa ke yang lainnya. Boleh di chat ataupun raise hand ya. Oke, saya rasa udah pada sepakat Bu. Oke, kita langsung aja ya Bu ya ke pertanyaan nomor 18 nih. Apakah dalam hal ini, dalam membentuk tim penilai, tim sekretariat masuk juga dalam perhitungan tim penilai? Oh, mungkin interpretasi saya seperti ini Bu. Di tim penilai itu kan ada tim teknis, ada juga tim sekretariat ya Bu ya. Nah, apakah tim sekretariat ini masuk dalam perhitungan tim penilai Bu? Iya, saya belum pernah yang ngalami ya kalau kita. Jadi kalau di BKN yang dimaksud tim penilai ini adalah tim penilai usulan Dupak itu ya. Halo. Oke, ya. Jadi yang dinilai hanya itu tim anggota tim apapun nggak bisa dinilaikan. Yang bisa dinilaikan hanya menjadi tim penilai Dupak itu, dan itu pun kan ada anggota atau ini. Nah, kalau sekretariat kan nggak menilai dia hanya mengumpulkan gitu kan, mengumpulkan berkas-berkas, mungkin memverifikasi berkas. Nah, sekretariat bisa menilaikan di situ. Sekretariat biasanya kan nggak mungkin lah, pasti terampil kebanyakan gitu ya. Kalau ahli mungkin ahli ada di pertama, misalnya seperti itu. Nah, itu kan di sana kan bisa aja mengumpulkan, memverifikasi berkas, kelengkapannya sudah lengkap belum, itu kan bisa dinilaikan di sana. Oh, gitu. Jadi dia bukan tim penilai. Tapi Bu, mohon izin, saya pernah nih Bu melihat dokumen SK tim penilai Bu. Di definisinya, tim penilai itu adalah tim penilai teknis dan juga tim penilai, sekretariat tim penilai Bu. Nah, itu berarti artinya yang menjadi anggota tim sekretariat pun juga bisa mendapatkan besaran angka kredit yang sama dong Bu dengan tim penilainya Bu. Karena kalau pekerjaan sekretariat kan juga bisa dikatakan relatif berat juga Bu. Nah, makanya sekretariat mengambil ketika misalkan teman-teman mengajukan Dupak itu kan banyak ya yang harus diiniin. Jadi dia verifikasi berkasnya, Dupaknya sendiri sudah ada belum, misalkan seperti itu ya. Terus SKP 2 tahun terakhir, misalkan kalau yang mau kenaikan pangkat sudah ada belum, persyaratan-persyaratan itu yang dinilaikan. Terus misalkan surat pernyataan yang mesti ditandatangani eselon 2-nya itu sudah ada belum, itu kan ada punya list itu. Nah, itu yang bisa dinilaikan dari ininya. Karena sekretariat sendiri pasti nggak akan menilai, dia hanya mengumpulkan begitu, membuat berita acara ketika mereka sidang, misal seperti itu. Nah, itu bisa dinilaikan. Membuat konsep surat undangan ke tim penilai kan banyak malahan yang dinilaikan. Nah, ini menarik nih Bu, mohon izin. Artinya kan si tim sekretariat itu hanya bisa mengklaim pekerjaan yang sifatnya yang tadi memeriksa ya Bu ya, bukan tidak, artinya dia tidak bisa verifikasi ya. Ya, verifikasi berkas. Oke, artinya dia tidak bisa mengklaim apa tadi sebagai tim penilai, ya kan? Kecuali ketika ada surat sekretariat itu tersebut namanya untuk menilai gitu ya, bisa aja. Karena ketika kita menilai itu kalau
Jadi sebagai tim penilai itu kita bisa satu dapat SK tim penilai buktinya gitu ya. Kalau anggota misalkan dapat 1 misalkan gitu ya. Sudah yang kedua kita bisa menilaikan hasil kerja kita menilai gitu loh. Berarti kan bisa Nah, 2 kali ya Bu ya. Nah, ketika sekretariat dia bisa membuktikan nggak bahwa dia menilai, kan intinya kan di situ. Kalau dia tidak bisa membuktikan ya nggak bisa gitu kan. Dia bisa menilaikan tadi itu verifikasi berkas, membuat konsep surat, kan banyak sebenarnya, membuat berita acara, kemudian merekap. Nah, itu nah, apa yang dikerjakan kumpulkan aja dulu gitu kan. Makanya saya harus pahami ya, butir-butirnya ini harus dibaca, dipahami. Nah, ketika bukti-bukti fisik kita kumpulkan ketemu oh apa ini misalnya seperti itu harus. Jadi kita nggak bisa apa yang mengarang-arang bukti fisik dulu di depan meja kita, dipisah-pisah, baru kita baca setiap butirnya, kita ada di jenjang apa, nah baru kita cocok-cocokin. Kita bisa naik 1 tingkat ke atas atau bisa naik turun 1 tingkat ke bawah. Seperti itu aja gitu ceritanya. Tapi kalau misalkan Ibu Bendang, itu tim sekretariat itu didefinisikan memang menjadi tim penilai Bu Bendang. Kayak yang tadi di awal saya sampaikan, itu artinya dia tidak bisa ya Bu ya, walaupun secara pembahasaan dia sudah dinyatakan adalah tim penilai juga gitu loh Bu. Kan pasti terpisah kan sekretariat gitu kan. Iya. Kalau di tempat saya tim penilai pasti beda dengan sekretariat, nggak mungkin kecuali sekretariat ya, itu bukan SK terpisah, dia di tim penilai siapa-siapa apa atau sekretariat siapa, pasti kan begitu kan. Oke. Ya berarti mungkin yang saya lihat atau yang pernah saya baca itu bisa dikatakan SK-nya salah, keliru ya Bu ya, kurang pas kali Bu ya. Kurang tahu bentuknya kan kita belum tahu. Ya baik. Nah ini Bu, ini ada tanggapan nih Bu dari Bu Leticia dari Kalimantan Selatan Bu. Ya. Untuk sebagai tim sekretariat mungkin bisa diklaim di kode 21220. Nah, misalkan bisa memeriksa berkas, membuat konsep surat. Ini sekretariat itu banyak banget loh. Kerjanya banyak ya Bu ya? Iya. Tadi saya juga ditawarin sih Bu jadi anggota tim sekretariat, tapi ternyata nggak bisa ya Bu ya di ininya Bu. Untuk... Ya ini tapi kan kalau Madya kan tidak ada tertulis di sini kita misalkan ya. Kalau yang pertama muda mungkin masih bisa ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa kita sekretariat tapi kita menilai misal gitu loh. Nah ketika surat nah itulah mendingan jadi tim sekalian tim penilai. Tim penilai bisa aja nanti kita juga memeriksa juga gitu. Kalau misalnya sekretariatnya apa kewalahan, saya pernah saya juga misalkan tim penilai memeriksa tugasnya gitu loh. Bisa masuk tadi yang ini bisa memeriksa tadi. Ya, baik Bu. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi yang Bu Anda sampaikan ini berlanjut nih Bu, pertanyaannya bisa ke pertanyaannya Bu Leticia ini. Apakah menjadi tim penilai selain JF analis kepegawaian itu juga bisa dinilai? Misalkan Bu Leticia ini menjadi tim penilai JF pemeriksa ataupun JF Pranata Keuangan APBN. Jadi tadi sudah dijawab ya sama Bundang ya bahwa itu bisa-bisa aja gitu kan. Benar ya Bu ya? Kalau iya saya belum saya tidak pernah mengalami sebagai tim penilai. Menurut saya sih bisa ya mestinya ya. Kalau ini gini, kalau misalkan sampai muda ini kan intern ya. Nah, intern itu kan pasti tahu apa tim penilai di dalam intern organisasi itu. Oke. Ya kan? Kalau misalkan ini ya kalau memang dia memiliki kemampuan gitu, itu ya Bu ya. Ini kan kerja juga. Ya. Kalau Kecuali kalau nggak tahu kalau di PKN gitu kan agak sulit ya, PKN langsung gitu tuh agak sulit. Tapi ini kan sebenarnya kalau masih muda ke bawah itu kan masih yang menilai itu kan teman-teman sendiri ibaratnya seperti itu. Dan mereka tahu memang kalau memang jadi tim penilai ya dinilai aja gitu aja kan. Menurut saya seperti itu. Sebenarnya lebih ringan gitu loh.
penilaian di intern organisasi itu gitu. Iya. Kalau saya sih pribadi Bu punya pengalaman juga Bu, lihat ada teman juga, dia JF-nya memang analis kepegawaian Bu, tapi dia menjadi anggota tim penilai untuk JF yang lain Bu, dan itu di SK-kan gitu loh Bu. Ya nggak apa-apa menurut saya, makanya kalau ini masih intern menurut saya, dan itu kan diketahui juga gitu loh, menurut saya sih dinilaikan saja gitu, perkara nanti diterima atau dicoret soalnya tergantung pemahaman di intern itu juga kan. Betul. Baik. Jadi sama aja gitu, kayak misalkan kita menilaikan verifikasi berkas CPNS gitu ya. Kalau di BKN nggak kan ada 7 misalnya KTP diperiksa, misalnya kan gitu kan, surat keterangan bla bla bla. Tapi kalau di BKN 1 orang, meskipun itu ada berapa poin, ya yang dilihat hanya 1 orang gitu loh. Tapi ada kalau yang terampil, yang kalau intern bisa terjadi dia menilaikan seperti itu. Jadi kan banyak banget gitu kerjanya cuman verifikasi berkas. Nah kalau BKN nggak mau, nanti tugasnya ibu cuman itu doang dong gitu kan. Padahal ada kerjaan yang lebih pokok gitu. Jadi menurut saya ini tergantung pemahaman dari intern organisasi tersebut gitu. Baik, Bu Leticia mau ngasih tanggapan kah? Ini beliau itu menanyakan sekaligus sebetulnya memberikan jawaban nih. Bu Leticia, silakan kalau mau open mic. Oh, sudah jelas. Baik. Baik, Bu Endang. Sepertinya Bu Leticia udah jelas nih, Bu. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya, Bu. Nomor 19. Untuk setiap kegiatan yang akan dihitung angka kreditnya, apakah harus selalu melampirkan berkas data dukungnya? Ya, pasti lah, Bu ya. Iya, maksudnya Jelas ya, Bu? gimana ini? Jadi ketika kita menilaikan satu butir kegiatan, itu harus ada buktinya. Kalau ada surat tugasnya, kalau ada SK timnya, misalnya gitu ya, itu harus itu bukti dukungnya. Kemudian hasil yang kita kerjakan itu juga harus, kita misalkan ngerjakan 500 gitu ya. Nah, lampirkan salah satu aja sebagai bahwa kita sudah mengerjakannya kayak gini loh. Jadi biar tahu. Jadi selalu harus, kalau nggak ada bukti dukungnya bagaimana mau bisa menilaikan gitu loh. Ya, oke. Nah, Ibu jadi tadi pertama kalau ada SK tugas, ada SK-nya, kalau ada surat undangannya misalnya kayak gitu. Nah, kemudian hasil ketika kita mengerjakan itu nggak misalnya 150 kita lampirkan, nggak usah, salah satu aja gitu bukti. salah satu. Nah, tapi ini ada ini nih Bu, tambahan dari Mas Tio nih Bu. Selain memberikan satu contohnya, dibuatkan juga nih Bu daftar nominatif gitu Bu, atau rekapitulasi kali ya? Iya itu pasti harus ada rekap. Jadi bukti dilampirkan, kemudian ada rekap. Tadi kalau misalnya 500 kan harus direkap. Kalau nggak direkap, bagaimana tahu itu bahwa kita sudah mengerjakan 500 kegiatan, misalnya seperti itu ya dalam satu butir. Jadi itu harus direkap semua. Kalau bisa sampai misalnya kerjaan, kalau saya misalkan ya, saya tanggal sekian sampai sekian. Pasti ada surat undangan. Jadi ada SK tim, ada surat undangan, tanggal sekian sampai sekian. Itu hanya direkap aja, ada berapa namanya, siapa, misalnya apa hasilnya apa gitu. Terus tanggal sekian sampai sekian, apa-apa, misalnya sampai 500, nah itu harus ada di paling bawah itu tanda tangan kita plus diketahui. Diketahui itu misalkan kalau pertama cukup dengan subkoordinator, misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya mudah cukup diketahui oleh koordinator, misalnya seperti itu. Madya pun bisa terjadi diketahui oleh koordinator, nggak apa-apa, atau eselon 2. Jadi harus ada itu bukti itunya. Yang penting ada tanda tangan kita yang mengerjakan sama diketahui atasan langsung kita. Baik, oke. 19 sebetulnya ini umum ya Bu ya? Ya. Oke, lanjut saja Bu. 20 nomor 1 sebetulnya sudah pernah kita bahas ya Bu ya, verifikasi dokumen itu masuk mana. Ini sudah dijawab nih sama teman-teman tim. Kita langsung ke 2 aja nih Bu. Oke, nggak perlu lah. Nomor 2, kalau
menginput data pegawai dalam sebuah aplikasi, apakah bisa masuk ke dalam butir kegiatan menginput data ke media komputer? Lalu evidence-nya atau buktinya itu seperti apa, Bu? Ya, data yang diinput itu aja, Pak. Apa aja yang diinput gitu, dibuat Excel gitu Excel ya. rekapnya lagi ya, Bu ya? Itu nama siapa, misalkan yang Oke. diinputnya, misalkan seperti itu ya. Apa aja Mm-mm. yang diinput, misalnya KTP atau Nah, kepangkatan, misalnya kayak gitu kan, atau KGB, bla bla, gitu aja ya, diinput. baik. Ini Bu, teman-teman di tim tuh juga ngasih ini Bu, ngasih jawaban, sampel screenshot input NIP-nya gitu misalkan Bu. Iya, Jadi bisa. ini kan komputer kan bisa di screenshot ya Bu ya. Iya, iya. Oke, itu sampelnya satu Tapi aja tetap cukup kali ya Bu kalau ya. input data ini harus ada rekap tadi itu ya. Rekap Baik. berapa yang diinput itu harus ada, plus ya kita tangan yang mengerjakan kita sama harus diketahui oleh atasan langsung Oke. kita. Itu bukti yang harus ini ya. Ini kurang satu lagi nih Mas Anto, nomor 4. Berarti ditambahin bukti dari tanda tangan pegawai yang bersangkutan plus atasannya ya Bu ya. Ini ada di dalam rekap itu ya, di dalam rekap Excel itu. Oh, di rekapnya. Ya, ketika udah selesai, misalnya input data sampai 5.000 misalnya, di bawah itu yang melakukan siapa misalnya gitu. Terus kemudian siapkan sebelah kanan nih Jakarta tanggal berapa dilakukan siapa, terus sebelah kiri diketahui koordinator bagian apa misalnya seperti itu. Terus namanya NIP tanda tangan seperti itu, Pak. Bu, mohon izin Bu. Nih, kalau saya punya pemikiran nih Bu. Ini kan input data bisa jadi jumlahnya banyak ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan nih Bu, misalkan datanya banyak di Excel sampai berhalaman-halaman gitu Bu. Ya, iya. Nah, Bisa itu terjadi. tanda tangan atasannya gimana ya Bu? Kan Tanda ini tangannya di paling bawah, Pak. enggak, maksud saya tanda tangan digital kah atau Ya, gimana Bu? kalau dulu kan kita tanda tangan manual ya. Ya. Tapi kalau sekarang kan karena COVID kan digital. Diksi Hmm. gitu kan maksudnya. Hmm. Ya pakai diksi. Jadi di Excel itu harus ada tanda tangan digitalnya ya? Tidak harus tanda tangan digital. Kalau misalnya bisa ketemu atasan langsung, tanda tangan manual juga boleh gitu. Ya berarti kita ada 2 kali kerjaan nih Bu, ngeprint yang di Excel, terus tanda tangan, berikutnya di scan gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Itu sudah biasa saya gitu Pak. Saya fotokopi atau saya scan, tanda tangan dulu, terus ini gitu. Tapi kalau sekarang sudah digital kan kita bisa langsung digital. Oke, baik. Saya rasa clear ya Bu ya. Nomor 20, kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Kalau sertifikat webinar atau seminar itu masuk di butir kegiatan mana? Nah, ini sebetulnya udah pernah kita bahas ya. Iya, ini kok berulang ya. Masuk aja di itu Pak, di paling bawah penunjang itu kan. Betul, di penunjang. Sebagai peserta gitu kan, nilainya 1 gitu. Mengikuti seminar sebagai peserta. Bu, kalau boleh tahu ini ada batasannya nggak sih Bu? Ini kan 20% ya. 20% ya? 20% dari, jadi selama ini saya tidak tahu, saya tidak pernah membatasi diri saya gitu ya. Jadi ketika saya punya berapa banyak gitu, kadang-kadang misalnya Sabtu Minggu pun gitu saya ikut seminar, kalau itu hubungannya masih ada kepegawaian, tetap saya nilaikan gitu ya. Nah, terserah nanti. Nah, tapi saya tidak tahu BKN itu yang yang disetujui berapa, saya tidak pernah tahu. Cuman saya merasa banyak juga sih yang disetujui BKN. Jadi tapi nanti juga tetap misalnya banyak gitu ya Pak ya, itu harus direkap juga ya. Jadi buat kayak kalau zaman dulu kan kalau belum edupak kan ada surat pernyataan, terus bla 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 melakukan kegiatan penunjang gitu kan. 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu kan. Ada rekapnya gitu, terus ada tanda tangan, terus tanda tangan ini. Jadi
biar tahu jumlahnya berapa gitu loh. Nah, tapi kalau sekarang kan harus diupload semua juga. Sertifikatnya kan harus diupload semua kan. Nah, ini ada komentar nih Bu dari Mas Antoni Pian Bungas, Bu. Ini untuk anak pertama itu boleh dimaksimalkan 10 sertifikat webinar. Oh, ini pertanyaan. Pertanyaan Bu, mohon izin. Untuk anak pertama boleh dimaksimalkan 10 sertifikat webinar, Bu. Karena 20% dari 50 itu kan 10 gitu kan. Jadi untuk kenaikan pangkat itu kan untuk ahli pertama 50 ya, Bu ya. Ini 20%-nya untuk kenaikan pangkat kan ya, Bu ya? Ya bisa dari ini seperti kalau nggak salah dari total angka kredit yang kita ini gitu kan ya. Oh, bukan dari untuk kenaikan pangkat? Saya nggak, makanya saya tuh nggak pernah ngitung gitu, makanya jadi saya punya berapa gitu, ya udah saya iniin aja gitu. Oke. Nanti biar aja tim penilai yang oh ini boleh ini nggak boleh, silakan gitu aja saya. Tapi sepengetahuan saya punya itu tuh penunjang itu diterima banyak gitu loh. Sebentar. Oke nih, ya ini ada tanggapan juga nih Bu dari Slavina. Iya, jadinya maksimal 20 sertifikat untuk ahli pertama. Nah, kalau tidak salah. Nah, kalau Mas Tio bilang bahwa sepengetahuan saya unsur penunjang itu 20% dari total angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat. Misalnya pertama ke muda itu kan butuh 100 angka kredit. Ini naik jenjang kali Mas Tio, naik pangkat apa naik jenjang nih? Naik jenjang, sorry, salah. Naik jenjang ya? Iya. Oke, jadi untuk naik jenjang itu kan 100. Jadi untuk unsur penunjangnya butuh 20 angka kredit gitu. Artinya kalau untuk naik pangkat berarti 10 ya. Tadi benar juga tadi yang disampaikan sama Mas Pian Bungas nih. Jadi ketika untuk naik pangkat cuma 10. Kalau untuk naik jenjang berarti 20 gitu, Bu. Tapi memang tadi Bu Endang bilang bahwa ya yang penting kita masukin aja lah ya. Ya, karena kita nggak tahu itu diterima apa enggak gitu loh. Mana yang diterima, mana yang enggak kan kita nggak tahu ya. Iya, baik. Jadi ikutin menurut sebanyak-banyaknya ya Bu ya. Lampirkan aja asal kaitannya dengan kegiatan manajemen kepegawaian ya, jangan. Saya selama ini ya melakukan seperti itu. Ya, tapi saya rasa kayaknya kita jangan terlalu banyak mengharapkan ya Bu ya. Enggak, banyak kok, saya malah dapatnya itu malah banyak tuh. Oh. Jadi tolong jangan, kita nggak tahu seberapa yang dimaksud itu yang mana aja kan kita nggak tahu ya. Jadi ya saya masukkan aja mana sih ya punya saya. Iya. Oke, saya khawatirnya gini Bu, beberapa yang pernah saya dapatkan dari narasumber Bu, informasi ataupun sharing knowledge itu memang ini kan sifatnya penunjang gitu kan. Jadi artinya nggak bisa serta-merta kita banyakin ikut webinar. Karena sebanyak-banyaknya kan berapa sih Pak? Misalkan, ya kan? Iya. Banyak-banyaknya berapa menurut? Ya kan pasti nanti, jadi kalau yang saya tahu selama ini saya banyak banget sih, banyak menurut saya gitu ya. Dan itu sama tim penilai itu tuh saya mendapatkan penunjang itu banyak sebentar saya lihatin di mana ya. Karena karena kita nggak tahu yang mana diakui oleh tim penilai gitu loh, mana yang enggak. Karena saya kan kadang-kadang ikut seminar dari luar gitu ya. Banyak gitu, terus kok nggak ada ya. Dapatnya itu lumayan banyak sih. Iya Bu, baik. Iya, kita dapat Bu, dapat poinnya ya Bu ya. Iya. Oke, kita lanjut deh Bu. Nomor 22, poin-poin untuk angka kredit beserta contoh jika ada. Aduh Bu, mohon maaf ini pertanyaannya kurang detail ya Bu ya, atau ya. Nah, ini harus, makanya ini tuh kegiatan kita apa dulu gitu ya. Kita ngapain dulu. Nah hasilnya, makanya itu kalau saya
Saya biasanya apa dulu? Saya masukkan, saya punya folder manajemen PNS, pengembangan sistem manajemen, misalnya gitu ya, pengembangan profesi, penunjang. Itu tuh saya sudah punya folder-folder gitu. Ketika saya diberi pekerjaan, oh ini kira-kira masuk mana ya? Saya seperti itu, ya. Ya, oke. Jadi, nah ketika kemudian kita belum tahu ini butir nanti, sampai sekarang pun saya ini butir ini masuk kemana ya? Misalnya seperti itu. Saya diminta membuat surat, konsep surat, misalkan tim reformasi birokrasi gitu. Aduh, aku mati ya disuruh buat seperti itu. Masuk mana ya? Sampai sekarang pun saya belum tahu gitu ya. Kalau pertama muda mungkin bisa gitu ya. Kalau Madya kan membuat kan nggak mungkin gitu kan. Ya. Jadi tetap saya pisah-pisahin dulu aja gitu. Ya, baik Bu. Semoga harapan saya sih gini Bu, yang bertanya di pertanyaan nomor 22 ini, harapan saya dari pertemuan kita pertama, kedua, ketiga ini mudah-mudahan ngikutin ya Bu. Jadi ya, kita jadi udah clear paham. ya, udah paham ya. Kita langsung aja nih Bu. Kalau nggak ngikutin agak susah ya memang. Ya, tapi ini teman-teman di tim sudah menjawab Bu yang di kolom warna kuning ini Bu. Mudah-mudahan nanti di grup bisa dibaca sama yang bertanya Bu. Kita langsung saja ya Bu, beranjak ke pertanyaan nomor 23 Bu. Jadi mungkin saya akan share kayak gini ya, contoh. Oh boleh, Bunda mau share. Contoh gitu ya. Misalkan gitu ya. Jadi saya punya kayak gini nih Pak. Ini saya ada coretan-coretan ini, nanti saya masukin kemana gitu, bisa kebaca. Tampil sih Bu, ini. Nah, Ini warna misalnya, merah, warna hijau. Itu ada, saya lupa dulu, ada warna biru, warna merah, jadi ada yang apa ya, target saya ini cukup enggak ya, baru 3, misalnya saya kayak gitu-gitu, suka tulis karena tidak ada peserta ujian, misalkan seperti itu ya. Terus SK penugasan saya apa, nomornya ini gitu loh. Jadi nanti ketika saya akan mengajukan, saya sudah ini saya akan cari file yang ini gitu loh. Misalnya ini kayak gitu. Saya ada catatan-catatan kayak gini. Jadi ini akan lebih mempermudah gitu loh. Jadi nah ini misalkan ini kayak apa gitu. Jadi saya punya ini SKP gitu. nih Bu ya, bukan dupak nih Bu, ini SKP saya nih. masuk sebenarnya ini untuk SKP gitu ya. Iya. Jadi ini kan hanya kerjaan pokok saya gitu. Tapi nanti ini paling tidak ini kita kan harus target kita 37,5 misalnya seperti itu kan. Betul. Nah misalkan kayak gini. Nah tapi nanti kan ada pekerjaan-pekerjaan lain di luar SKP. Nah itu biasanya saya masukkan yaitu tadi. Ini manajemen PNS, ini sistem pengembangan sistem manajemen, ya seperti itu. Jadi nanti Bu. Akan gampang gitu. Ya, baik Bu. Semoga teman-teman bisa terinspirasi Bu dari contoh yang Ibu sampaikan tadi Bu. Luar biasa. Berarti memang di awal kita menyusun, kita setidaknya udah punya gambaran kita mau melakukan apa. Nah, nanti pas pelaksanaan jalannya, jangan lupa ketika kita merasa sudah meng-create ataupun menciptakan ataupun memproduksi output kita, langsung saja dimasukkan ke situ ya Bu ya, biar nggak lupa gitu. Jadi kita tinggal masukin karena sudah punya ini kita gambaran kita gitu. Ya baik, Ibu, ini ada request nih Bu, boleh di-share contohnya Bu yang tadi Bu. Oh nggak boleh Pak. Nggak boleh, Mas Anto nggak boleh Mas. Jangan Mas. Oke. Mohon maaf. Nah, oke Bu, kita lanjut deh Mas Anto, izin Mas ke Excel-nya. Belum selesai soalnya Pak, kan masih 2021. Ya, oke. 23. Saya lulus in-passing analis kepegawaian bulan Mei 2021. Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara menyusun dupak dan masa penilaian. Cara menyusun dupak udah ya, mudah-mudahan sih udah jelas lah di pertemuan kita yang pertama kedua. Masa penilaian dupak itu mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Periodenya berarti ini Bu. Terus apa betul nilai itu nanti kita bisa mengusulkan dupak kalau pengangkatan analis kepegawaian sudah cukup 1 tahun. Bagaimana cara menyusun SKP terbaru untuk analis kepegawaian ahli pertama?
Ini pertanyaannya sebetulnya banyak ya, Bu. Oke, satu persatu, Bu. Ini Cara saya menyusun jadi dupak, jadi sebetulnya udah dijelasin sama Bunda berkali-kali. Kita ya lewatin aja, Bu. ya Ya, mohon kalau izin. menyusun dupak kan ya itu makanya tadi butir-butir diiniin gitu ya, masukin Ya. dalam buat butir-butirnya gitu ya. Nah, kalau ini impasing ya. Impasing Ya, Mei Mei 2021. 21. Artinya ini per tanggal, anggap aja tanggal 1 Mei misalkan gitu ya. Ya. SK sebagai Bapak itu atau Ibu itu sebagai analis kepegawaian ahli pertama, SK-nya per 1 Mei 2021, maka dinilaikannya itu ya per 1 Mei, kegiatan per 1 Mei 2021 sampai saat ini gitu. Oke, Mei sampai Desember ya. Kalau Nah, karena ini kan impasing, artinya yang sebelum Mei, kegiatan sebelum Mei 2021 itu nggak sudah boleh. masuk dalam penilaian impasing ini gitu loh. Ya, betul. Berarti nggak bisa diklaim lagi ya, Bu ya. Nggak bisa, iya. Oke, yang kedua nih, Bu. Masa penilaian dari tanggal berapa? Oh, tadi udah, berarti Mei Tadi sampai mulai Desember. SK keluar ya, SK diterbitkan. Apa betul nanti bisa mengusulkan dupa kalau pengangkatan analis kepegawaian sudah cukup 1 tahun? Kayaknya sekarang kan tidak, Pak. Harus malah setahun bisa 2 kali. Kalau di tempat saya, karena ini ada yang malah sekarang kan karena edupak masukin aja, Pak. Ada yang per 3 bulan bisa gitu di tempat saya. Kalau dulu malah kadang kita sampai berapa tahun ada yang nggak menilaikan gitu ya. Ya, kalau tapi, memang bisa nggak harus setahun menurut saya. Misalkan per 6 bulanan gitu. Itu kan lebih mudah malahan Bapak Ibu betul. untuk nyicil gitu loh. Oh, jadi saya baru dapat sekian. Oke ya gitu. Ya, artinya Jadi di sini, ini Bu. iya, ini tergantung instansi mau nerimanya per bulan atau kalau sekarang dengan model edupak ini bisa per bulan, per 3 bulan, misalnya seperti itu kan, per 6 bulan. Kalau instansi saya seperti itu. Paling lama setahun sekarang, gitu loh. Betul, Nah, ini tergantung instansi Bapak Ibu. Ya, jadi silahkan dikonsultasikan ke Ya. instansi Bapak Ibu sendiri ya. Oke. Tapi setidaknya dalam 1 tahun harus minimal 1 kali ya, Bu ya? Iya, paling tidak. Saya kalau teman-teman ada 3 bulan, 6 bulan, saya nggak mau capek itunya, ngurus-ngurus segala macam. Penilaiannya ya, Jadi Bu. kalau saya setahun sekali aja gitu. Iya. Nah, ini penekanannya sih sebetulnya di sini, Bu. Apakah dia harus nunggu 1 tahun dulu? Berarti jawabannya enggak ya, Bu ya? Menurut saya sih enggak. Oke. Terus berikutnya, bagaimana cara menyusun SKP terbaru untuk analis kepegawaian ahli pertama? Oh, ini penyusunan SKP. Ini beda ya, Pak ya. Beda ya. Nanti ini dulu lah. SKP yang terbaru kan semuanya juga belum tahu nanti SDM aparatur kan. Iya. Analis SDM aparatur dan nah itu kan harus cascading. Jadi nggak bisa ditanyakan ke saya. Nanti tanya harus ke atasan langsung karena top down kan itu. Oke. Dan terus turunan cascading dari atas sampai dijabarkan ke bawah gitu. Ya. Jadi saya nggak bisa cascading ya, Bu ya. Iya, cascading. Sasaran pimpinan tingginya dulu Iya. sampai dengan jabatan fungsionalnya. Dan iya, sampai ke bawah. Kita kayaknya batasin aja deh, Bu. Ini kan forumnya untuk nyusun dupak. Jadi iya, ini di luar. Di luar ya, mohon izin yang bertanya ini. Nah, terus ini ada berkaitan dengan kolom chat nih, Bu, yang terkait sama impasing. Kalau nggak salah tadi ada yang nanya nih. Ada titipan pertanyaan teman, jika pengangkatan pada bulan April 2021, apakah bisa periode penilaian dari Mei sampai Desember 21 atau cuma dari Juli sampai Desember sesuai periode penilaian? Terima kasih. Mohon pencerahannya. Gimana Pak? Nomor berapa? Nah, ini Bu di chat, Bu, dari Slavina Bianca. Ada titipan pertanyaan dari teman nih, Bu. Jika pengangkatan bulan April 2021 nih, Bu. Ya. Nah, apakah bisa periode penilaian dari Mei sampai Desember atau cuma dari Juli sampai Desember? Ini kan pengangkatannya April, jadi SK-nya turunnya per 1 April. April, oke. 2021. Jadi ini per 1 April, kalau SK-nya TMT per 1 April, boleh mulai per 1 April 2021 gitu sampai
Desember 2021 gitu. Ya, saya clear Bu. Ini di Ya. chat juga udah dijawab, udah clear. Oke, lanjut ya Bu. Berikutnya 24. Saya memverifikasi berkas MySAPK. Nah, saya masih bingung menjadikan buktinya karena datanya tidak bisa ditarik dari aplikasi. Apa boleh screenshot saja? Verifikasi nih Bu, dia jadi verifikator. Apakah datanya bisa dibuktikan dalam bentuk screenshot saja? Ya, Rekap lah ya Bu ya, balik lagi ya Bu ya, kayak yang tadi iya. mungkin Bu. Karena sekarang kan modelnya e-learning itu ya. Satu-satunya kan misalnya di screen. Tapi kan ada ya ada apa ya? Misalkan saya SAPK gitu kan, terus diperiksa oleh Pak Pram gitu kan. Apa saja yang diperiksa gitu kan? Itu kan ada list-listnya ya. Menurut saya Betul, buat ada. aja list ya. Buat aja Ada, Bu. list. Sebetulnya Apa? saya kan izin Bu, saya juga jadi verifikator nih Bu. Sebetulnya bisa tuh ditarik. Iya. Tariknya itu kan di copy paste aja sih sebetulnya. Itu nanti Iya. kita tempatkan di Excel, bisa tuh. Nah, maksudnya gitu. Jadi nanti kan banyak itu. Kita hanya bukti bahwa kita memverifikasinya seperti apa. Itu kan Ya, hanya satu contoh ya. satu contoh screenshot-nya Ibu Nah, ya. rekapnya yang banyak rekapnya, ya kan? Ya. Nah, Ya. itu nanti yang penting ditandatangani atasan langsungnya gitu. Ya kan? Jadi yang penting atasan langsung mengetahui ini kan masih di level pasti level pertama atau terampil misalkan seperti itu ya. Nah, yang penting atasan langsungnya bahwa memang Bapak itu memverifikasi MySAPK gitu. Baik. Clear Bu, saya rasa Bu. Nah, ini pasti harus ada nominatif juga, ini dijawab sama teman-teman tim Bu. Langsung ke berikutnya, nomor 25. Apakah SK penetapan tim kerja ZIRB bisa diperhitungkan dalam angka kredit? Bu, gimana nih Bu? SK ya? Iya. SK-nya nggak bisa Pak, yang bisa dinilaikan SK tim itu hanya tim penilai. Itu sudah clearkan oleh BKN. Yang bisa dinilaikan itu SK tim penilai. SK tim penilai. Jadi tapi penilai sebetulnya jabatan fungsional ya. Nah inilah Bu, kadang jadi ada misalkan saya kan waktu itu pertama memang seperti itu, punya SK tim banyak banget gitu kan. SK tim ujian dinas, penyusunan ijazah, CPNS, bla 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 gitu kan. Itu tuh nggak bisa dinilaikan. Tiba saya iniin itu dicoret semua, yang bisa hanya tim penilai jabatan fungsional yang bisa dinilaikan. Gitu. Nah, SK tim ini adalah sebagai pendukung kegiatan-kegiatan kita. Ketika Bapak sebagai tim kerja zona integritas RB, Bapak melakukan apa? Nah, ini ketika Bapak melakukan apa, Bapak mau menilaikan ke dalam salah satu butir-butir itu, SK tim ini adalah pendukung. Kan nggak mungkin kita bukan tim RB, kita melakukan RB nggak bisa gitu kan. Nah, ini adalah tim pendukung bahwa memang saya anggota tim di sini, makanya saya melakukan kerjaan Z atau RB gitu loh, Pak. Jadi misalkan saya tim ujian dinas gitu ya, saya menilaikan membuat soal, misalnya begitu. Saya hanya menilaikan membuat soal, tidak ada pendukung SK tim bahwa saya anggota tim ujian dinas, nggak akan bisa dinilaikan. Ya. Gitu loh. Paham nggak Bapak Ibu maksud saya? Ya Bu, yang saya tangkap gini Bu, jadi SK tim RB, ZIRB itu nggak memiliki nilai. Iya, ya nggak kan? cuma tim RB aja ya, semua tim kecuali tim penilai. Oke, kecuali tim penilai. Nah, tapi bukti pekerjaannya masih bisa dinilaikan gitu Bu. Kita nanti proksikan kali ya Bu ya, atau dengan lebih dekatnya sama dengan apa, melampirkan gitu. SK tim ini gitu loh Pak. Dengan melampirkan SK tim ini. Ketika saya menilaikan, saya menyusun soal ujian, misalnya gitu, saya melampirkan SK tim bahwa saya anggota tim penyusun soal ujian. Ya, seperti itu loh.
Hanya pendukung ya, Bu ya? Sebagai pendukungnya. Siap. Yang kedua nih, Bu, melakukan verifikasi pada aplikasi kepegawaian. Sama Mudah ya? tadi ya. Udah Sama. kemarin-kemarin juga ada terus ya. Apakah melakukan BAP, berita acara pemeriksaan itu, selain karena dugaan pelanggaran disiplin, tidak termasuk dalam perhitungan angka kredit? Cari aja Pak di berita acara kan ini. Ya, Ya kan, membuat berita acara misalnya seperti itu. Cari aja di situ Pak. berita acara banyak ya, Bu ya? Ya banyak. Nggak harus Jadi kalau disiplin nggak ada misalnya disiplin nggak ada, cari aja yang setara gitu. Oh ya, oke. Tapi tetap ya Bu ya, harus berkaitan dengan kepegawaian ya Bu ya. Karena berita acara kan banyak nih Bu. Berita acara serah terima, ntar jangan-jangan berita acara serah terima ini Bu, barang gitu kan. Nggak boleh kan. Yang ini Pak, di sini kepegawaian ya. Iya. Berita acara pelantikan misalnya gitu ya, berita acara ujian, berita acara sidang penentuan angka kredit, misalnya seperti itu ya. Ya, sip. Baik. Lanjut Mas. Mas Anto. Oke. 26. Saya peralihan dari jabatan eselon 4 ke jabatan fungsional analis kepegawaian ahli muda sejak September 2020. Karena ketidaktahuan saya, maka baru tahu ada IDUPAK. Jadi selama ini belum melakukan penilaian IDUPAK. Kalau ingin menilaikan IDUPAK itu kemana? Karena jabatan analis kepegawaian di Balai Bahasa cuma ada 3 orang. 1 di Jakarta, 1 di Kepri, dan 1 di Jawa Timur. Bapak sebelumnya apa Pak? Koordinator, subkoordinator apa Pak? Kok sampai nggak tahu EDUPAK? Nah ini per September 2020 berarti sampai Desember 2021 ya bisa menilaikan ya angka kreditnya ya. Nah EDUPAK ini mestinya ada admin Pak, ada admin instansi, kemudian ada admin BKN sebagai pembina. Ya, instansi pembina. Nah, untuk bisa mendapatkan EDUPAK ini kan kita harus punya ID dan password-nya ya. Harus dibukakan dulu kan. Nah, ini ternyata hanya 3 orang gitu kan. Coba Pak hubungin bagian kepegawaiannya Pak, supaya Bapak bisa, karena harus ada itu tadi admin instansi dan admin di sananya. Nah, nanti kalau misalnya ini tidak dapat, konsultasi aja ke BKN, Pak. Saya belum punya EDUPAK untuk memasukkan itu, gitu. Karena ini kan, ini instansi mana gitu dulu ya. Kayaknya masa cuma 3 orang, kayaknya kok nggak dari mungkin. Kementerian Pendidikan kali Bu, ini Bu. Di Balai Bahasa Bu. Tapi kan ada yang lebih besar lagi dari Kementerian Pendidikan itu kan pasti ada analis kepegawaian yang lain gitu loh. Nah, jadi harus berkoordinasi di situ bagian apa itu kepegawaiannya lah gitu ya. Nggak mungkin cuman ada 3 gitu, itu nggak mungkin. Mungkin di ininya, tapi pasti ada lah, nggak mungkin cuman ada 3. Ya Bu, seperti IDUPAK di Kemendikbudnya belum tersebar. Nah, itu Pak, hubungin dulu Pak di sini di Kemendikbudnya. Iya, Kemendikbudnya dulu. Untuk mendapatkan ini. Nah, kalau misalnya ini tidak dapat, langsung aja ke BKN, Pak. Ya, baik. Karena nanti Bapak akan kesulitan lagi. EDUPAK pun dia harus tidak gampang gitu loh, harus belajar lagi bagaimana masukin ke EDUPAK-nya gitu kan. Iya. Tapi ini suatu upaya yang bagus lah, teman-teman yang akhirnya harus menjabat sebagai analis kepegawaian tapi sepertinya tidak pernah punya pengalaman atau pengetahuan ya Bu ya, bergabung di grup ini saya rasa punya nilai lebih lah nanti. Mudah-mudahan. Jadi dulu saya gini Pak, saya berhenti dari jabatan struktural 2014, terus saya masuk fungsional. Ini pengalaman saya ya. Terus tapi sebelum-sebelumnya yang ahli-ahli itu pada BT gitu loh Pak. Dulu kan ada BT ya. Terus saya bilang sama yang ngurusin fungsional ini, kalau saya nanti sampai BT,
artinya butir-butir itu tidak sesuai. Saya bilang begitu. Nah, 2014 itu saya penyesuaian. Saya benar-benar hanya baca juknis itu, Pak, bolak-balik ini kerjaan saya di 2014 itu, ini saya masuk mana gitu. Begitu saya udah mulai cari buat yang mudah dulu, Pak. Kalau mau buat penunjang dulu masukin gitu. Itu kan paling gampang ya. Betul. Sertifikat gitu kan. Ya. Atau makalah itu kan paling gampang. Masuk ke situ. Terus kemudian masuk ke manajemen PNS itu juga paling gampang gitu. Yang agak susah kan yang nanti tidak bisa diidentifikasi ini masuk mana ya. Itu baru belakangan. Nah, begitu ini 2016 kalau nggak salah saya masukin itu tuh sampai berapa ratus gitu saya masukin ke BKN gitu ya. Akhirnya kan pertama saya 3 tahun, ini pengalaman saya 3 tahun terus diterima banyak sekali gitu. Ya. Oh ternyata berarti bukan butirnya yang salah, mungkin teman saya yang tidak paham gitu kan. Iya betul Bu. 2017 saya bisa 4A karena saya sudah paham saya kejar. Saya 2 tahun langsung 4B. 2019 ya. Nah, kemudian saya kejar lagi, saya 2 tahun lagi, saya 2 tahun nanti 2022 April, sebenarnya per 3 November kemarin saya sudah keluar pak saya untuk 4C. Ya. Berarti 2022 April bisa 4C Bu ya? Iya, sudah mentok kan saya karena saya sudah lelah nggak mau sekolah gitu. Memang dulu kalau di instansi saya non teknis itu nggak boleh tinggi-tinggi lah gitu ya. Jadi hanya kerja. Mungkin bisa kali Bu, jabatan eselon 2 Bu. Sudah lelah Pak. Udah masuk BRIN juga, udah nggak ini. Jadi saya angka kredit saya per 3 November kemarin itu 824, berapa. Belum tahun 2021. Jadi udah berlebih kalau saya S2 bisa utama gitu kan. Sudah angka kreditnya utama gitu. Jadi bahwa asal ketekunan daya juang itu yang iniin ya. Yang dibutuhkan gitu loh. Nah, ketika saya seperti itu, teman-teman saya pada, loh ternyata bisa gitu. Nah, itu baru terus banyak yang masuk fungsional gitu. Iya, betul. Dan sekarang karena ada pengalihan jabatan, terus malah jabatan harus fungsional semua gitu. Iya, jadi jabatan yang menarik Bu, sepertinya Bu. Dan ya pasti tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya. Ini termasuk pertanyaan nomor 26 ini Bu. Mudah-mudahan ya itu Bu, setelah bergabung di grup ini setidaknya bisa terbantulah Bu ya. Dapat pencerahan lah gitu Bu. Oke. Clear ya Bu ya 26 Bu. Sekarang nomor 27 Bu. Sebagai tim verifikasi CPNS, kalau kita di daerah itu verifikasi kelengkapan data peserta CPNS itu masuk ke butir mana? Ini verifikasi nih, verifikasi data Bu. Jadi mestinya itu kan punyanya Terampil ya, verifikasi data. CPNS Bu, tapi di ahli ada nih Bu. Nah, ini kan entry data ya. Nah, jadi gini, saya kasih ini ya. Saya madya, saya ternyata juga harus jadi apa? Bukan entry, verifikasi kan tadi ya. Verifikasi Bu, verifikasi data. Nah, verifikasi. Nah, kita nggak mungkin lah akan dikerjakan terampil semua, karena itu harus dikejar gitu kan dengan deadline batas waktu gitu kan. Nah, kita yang madya dengan ketelitian tinggi itu dijadiin validator, validasi. Jadi ketika terampil yang pertama verifikasi berkas itu diulang oleh validator kita yang ahli-ahli gitu loh Pak. Nah, yang mestinya verifikasi berkas itu hanya dilakukan oleh terampil, analis kepegawaian terampil mahir gitu, kita karena kita validator kita bisa gitu loh. Madya pun bisa dinilaikan. Jadi bapak-bapak jangan ini, nah, asal punya datanya. Ya. Kalau nggak punya datanya, itu kalau saya lupa masuk kemana ya. 2019. Manajemen.
Jadi masuk ke apa sih Pak? Bukan itu sih, masuknya validasi dokumen kepegawaian Pak. Berapa itu kalau nggak salah gitu bahasanya. Jadi validasi dokumen kepegawaian. Coba aja Bapak cari di mana ya. Di Oh, situ. itu untuk muda nih, Bu. Nah, itu untuk muda. Nah, madya pun kan bisa satu tingkat di bawahnya. Iya. Ya kan? Ini buktinya nanti ada SK kita sebagai anggota SK tim pengadaan CPNS, ya kan? Satu. Nah, di dalam SK tim pengadaan CPNS itu mestinya instansi menuliskan ini sebagai validasi kedua gitu loh. Itu bisa dinilaikan. Saya dapat banyak dari sini juga. Nah, kemudian bukti fisiknya itu tadi berkas yang upload oleh si CPNS itu kan, Iya. ada 7 atau berapalah gitu, ada KTP, ada macam-macam kan di situ, surat kesehatan, ya kan, surat lamaran dan sebagainya begitu. Nah itu dijadiin satu, dikompres sebagai bukti itu, plus nanti buat rekap. Kita sudah iniin berapa ya gitu loh, memverifikasi berkas sudah berapa yang kita sudah verifikasi gitu. Kalau dicari nggak ketemu ya. Ini kayaknya pelaksanaan kegiatan yang sifatnya di media komputer gitu, Bu ya. Itu menarik ini, Bu. Banyak yang bertanya di kesempatan kali ini nih, Bu. Nah, ini jadi saya iniin dulu ya Pak ya, saya share ya, bisa ya, ditutup sebentar. Itu ditutup dulu Pak, di stop, mohon maaf. Jadi misalkan begini nih. Nih, misalkan validasi dokumen CPNS verifikator kedua. Kalau saya begitu aja, saya jadi ada banyak kan di sini sebenarnya ada ini. Nah, tapi saya membuktikannya hanya ini aja, nomor registrasi bahwa memang ada gitu kan, keputusannya MS atau apa kemana gitu ya. Nah, itu nanti MS itu apa, Bu? Memenuhi MS syarat itu ya, Bu? kan iya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu hasil dari kita kan. Nah, ini hasil verifikasi itu gitu, Bu. Ibu. Iya, itu. Nah, ini harus ada tanda tangan kita, terus tanda tangan mengetahui atasan kita gitu. Ya kan? Nah, setelah itu juga nah, ini harus dibuktikan ada SK-nya panitia gitu loh. Kalau kita bukan panitia ya mau verifikasi berapapun nggak akan mau menilai gitu. Nah, di sini itu ada tugas-tugasnya. Ngapain aja gitu loh. Nah, kayak gini. Verifikator kedua. Nah, ini bahwa saya dari ini terampil ini, kemudian kita kan masih banyak, meskipun diperiksa ini Pak, masih banyak kan yang salah gitu kan. Iya. Jadi kita validatornya bahasanya gitu, verifikator kedua ya, Bu? Iya. Nah, kalau misalkan nanti pewawancara, bisa kita nilaikan lagi kan, jadi satu SK itu bisa kita verifikator, terus kemudian sebagai pewawancara, misalnya panitia pelaksanaan TOEFL segala macam, kita bisa menilaikan banyak dari satu CPNS. Nah, ini yang harus dilampirkan, Pak. Ya. Jadi listnya ini. Screenshot ya, Bu, salah satu contohnya ya. Paham ya contoh ini. Nah, ini satu, bukan satu ini, satu, dua. Kebanyakan nanti. Enggak. Seperti itu, Pak. Satu contoh aja, siap. Baik, Bu Endang, terima kasih. Mas Anto, izin Mas, ditampilin Excel-nya lagi, Mas. Verifikasi. Nah, ini di chat pun juga masih bertanya nih, Bu, tentang verifikasi. Ini tapi verifikasinya verifikasi si ASN. Itu jatuhnya ke butir kegiatan yang mana? Ini Kakang Nur Hadiat. Ini maksudnya apa? Rekap yang di-print melalui yang mana, Bu? Yang mana sih? Pertanyaannya yang mana, Pak? Yang di kolom chat, Bu, Kakang Nur Hidayat.
izin bertanya Mas Pram, untuk butir kegiatan verifikasi si ASN itu jatuhnya ke butir kegiatan yang mana? Saya kemarin mencantolkan di butir Tadi itu, kegiatan Pak. memverifikasi dokumen. Tadi itu kalau saya sih apa? Tadi apa Pak? Tadi saya bilang tadi. Saya maksudnya ke apa tadi? Validasi dokumen kalau Validasi saya. ya. Tapi ini Kalau verifikasi. jadi karena kalau terampil mungkin bisa ya masuk ke sini ya. Nah kalau kita kan madya nggak ada, jadi kita buat validasi dokumen PNS tadi itu ya. Oke, jadi artinya tergantung jenjangnya ya Bu ya. Kalau Bu Endang memang Iya. udah madya jadi bentuknya validasi. Tapi kalau ini kan memang Verifikasi kan jenjangnya ada. jenjang muda kalau Iya. verifikasi. Cari aja di CPNS dulu, cari pengadaan CPNS, kemudian cari lagi di CAT, misalnya kayak begitu ya. Jadi kan ada CAT yang di pengembangan sistem manajemen. Jadi harus bacalah Iqra Bismi ini harus dibaca dulu. Ya, jadi karena ini mudah, tergantung ya. Kalau Kakang Nur Hidayat ini ternyata masih pertama ya, boleh aja melakukan kegiatan verifikasi kan karena memang ditugaskan gitu ya Bu ya. Tapi ya konsekuensinya hanya mendapatkan 80% gitu. Iya. Gitu. Tapi harus ada bukti ya Pak ya. Bukti tadi SK anggota tim pengadaan CPNS, kalau nggak ada nggak bakalan bisa dinilaikan. Ya. Nah ternyata nih Pak Kakang ini udah muda nih, jadi pas banget tuh. Oke, ini masih verifikasi Bu. Ini kita masih ada waktu ya Bu, izin Bu. Sedikit lagi Bu. Dari Pak Ondos. Ondos ini Bapak atau Ibu? Saya mohon izin, mohon maaf. Bapak, oke. Kalau verifikasi data pelamar CPNS telah dibuktikan dari hasil rekap dari Biro SDM, apakah bisa Bu? Soalnya kalau dibuktikan dengan dokumen pelamar, kami tidak sempat menarik data dari sistem kemarin. Oh iya. Ya itu kesalahan, ketidakhati-hatian kita. Gimana dong Bu? Itu Bu. Karena hasil rekap dari Biro SDM bagaimana? Kita kan verifikasinya kan banyak. Nanti yang mana yang kita akui kan? Ini kan nggak cuma Bapak aja yang melakukan verifikasi kan? Kalau saya sampai orang juga heran. Begitu saya verifikasi, kemudian kalau dulu manual saya tulis di buku agenda sampai lelah juga tangan gitu loh. Kemudian saya tik ulang gitu kan. Nah kalau ketika kemarin sudah edupak, saya copy paste, saya buat Excel gitu caranya kayak tadi itu, jadi lebih gampang gitu. Oke, Pak Ondos, coba saya kasih kesempatan nih Pak, barangkali Bapak mau bercerita Pak. Jadi biar ketemu nih Pak, ininya solusinya nih Pak, mumpung ada Bu Endang Pak. Monggo Pak, di open mic-nya Pak. Oke, terima kasih Pak Pram dan Bu Endang. Ya, jadi kalau kemarin kami juga sudah, saya pribadi sih sudah membuat di Excel Bu, siapa yang nama-nama pegawai yang pelamar yang saya verifikasi. Nah, tapi untuk dokumen itu kami nggak berani menyimpan semuanya gitu loh. Kan saya nggak menyimpan Pak, saya hanya ngambil untuk kebutuhan saya aja. Ya oke, berarti kalau salah satu ada sih sebagian yang saya ambil, cuma apakah dengan sebagian kecil itu bisa dijadikan bukti? Jadi Bapak ketika verifikasi, Bapak harus tadi apa aja yang Bapak verifikasi itu loh. Karena sekarang edupak seperti yang tadi saya perlihatkan tadi, bukti-buktinya itu harus dijadiin satu gitu ya, dilampirkan dengan berapa banyak Bapak melakukan verifikasi itu gitu kan. Ya, jadi kalau ditetapkan sih kan sekitar 300-an kemarin. Nah, itu itu semua sih ada di Excel-nya, cuma bukti dokumennya yang nggak ada gitu loh. Oh. Nah. Bapak bisa aja minta ke bagian helpdesk atau apa, mungkin masih bisa ditelusurin, Pak. Gitu ya, karena kemarin kami coba itu nggak bisa. Oh, udah ketutup ya? Iya, kayaknya enggak deh, coba ke helpdesk atau bagian data, Pak, mungkin masih bisa. Izin menambahkan Bu Endang boleh?
Ya, silakan Ya. Bu Swasta. Iya, monggo silakan. Ya, terkait dengan SSCASN ini, Bu. Ketika kami minta ke rekan-rekan yang helpdesk atau pengelola SSCASN ini, itu ternyata ada batas waktunya, Bu. Jadi mereka tidak sempat untuk membuka lagi, Bu. Jadi kalaupun kami misalkan dibukakan aksesnya sebagai verifikator atau supervisor itu tidak bisa, Bu. Jadi ya mungkin kami bisa melampirkannya berupa Excel gitu ya, Bu. Excel berapa yang jumlah diverifikasi. Misalkan saya udah 4.000 pelamar misalkan gitu, atau si Pak Ondas tadi udah 500 pelamar gitu, palingan seperti itu, Bu. Kalau yang dokumen-dokumen yang 7 berkas itu kami agak kesusahan, Bu, begitu. Itu buat nanti perhatian Bapak aja ke depan gitu. Nah, ini kan kalau misalkan Bapak masih muda atau pertama gitu kan masih di instansi ya. Instansi Bapak sendiri gitu kan. Semoga aja tim penilainya memahami gitu kan. Ya nggak? Ya kan? Kita nggak bisa apa-apa. Kalau di BKN kalau nggak ada itu ya agak susah gitu kan. Apa yang diverifikasi gitu kan nggak ada bukti ininya. Ya nanti dibicarakan aja dengan bagian SDM-nya gitu ya Pak ya. Bahwa ini kan nggak bisa diiniin, kita baru pertama misalkan seperti itu loh. Jadi nggak bisa membuktikan gitu kan. Izin Bu, kalau misalkan dari Kepala Biro SDM sebagai Ketua Panitia Seleksinya Bu, itu membuat surat pernyataan bahwa atas nama yang bersangkutan, misalkan saya telah memverifikasi 4.000 pelamar, terus Pak Ondos misalkan telah memverifikasi 500 pelamar, itu apakah sudah cukup? Lah itu yang nanti tergantung di instansi Bapak, mau menerima apa enggak. Itu kalau itu kan hanya apa ya? Surat pernyataan. Apa maksudnya itu buktinya ya, bukti rekapnya, ya kan? Tapi bukti fisiknya itu kan belum ada, ya kan? Tapi kalau misalkan ini, menurut saya bisa dibicarakan sih, karena ini masih instansi gitu loh, Pak. Kalau misalkan dengan surat pernyataan itu kan artinya bahwa memang sudah diketahui. Kalau menurut saya jangan eselon 2, mungkin juga diketahui oleh eselon 3-nya ya, koordinatornya. Karena yang tahu betul biasanya itu kan level bawah ya, bukan eselon 2-nya ya. Bu Endang mau izin. Kalau misalkan gini Bu Endang, itu kan tadi Pak Ondos itu permasalahannya nggak punya bukti fisiknya ya Bu ya. Nah kesalahannya mungkin lupa pas pelaksanaan, sebetulnya bisa aja sih difoto ya Bu ya, yang dokumen salah satu aja ya Bu ya. Salah satu orang lah misalkan ada berapa dokumen. Cuma satu Pak memang yang di ini. Tapi mungkin karena udah lupa atau terlalu ribet gitu ya Bu. Jadi akhirnya nggak difoto lah dokumennya. Kalau misalkan dia hanya punya Excel-nya saja Bu, tapi di atas atau di bawah judulnya dikasih keterangan yang tadi disampaikan, bisa nggak ya Bu ya? Makanya itu dibicarakan aja dengan instansinya Pak. Bahwa yang bersangkutan atau saya tidak bisa menampilkan bukti fisiknya karena bla 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 gitu ya Bu ya. Atau karena memang itu adalah dokumen rahasia kah atau apa? Nggak rahasia sih Pak, kalau kayak gitu saya sudah biasa sih. Sehingga berkasnya harus balik lagi ke Biro Kepegawaian gitu kan? Nggak Pak, itu berkas kan nggak balik Pak. Ketika kita CS, karena kalau saya nggak ngalamin, saya oh iya gitu ya. Karena itu kan ketika kita pas periksa berkas itu kan kita dikasih misalnya password-nya apa gitu kan, itu nggak balik ke masih di situ kan. Nah yang paling tahu tentang itu kan di bagian data. Admin CSN-nya instansi itu hubungannya dengan BKN dan Menpan gitu loh. Iya. Makanya kalau saya hubungin aja coba di bagian itunya. Ya. Siapa tahu masih bisa gitu. Masih bisa. Ini juga tadi ada yang berkomentar Bu, menanggapin masih bisa dibuka di akun adminnya Pak, dari Pak Ahmad Arfandi. Artinya bisa. Coba deh. Oke. Jadi Pak
Ondos, silahkan ya Pak. Ini ada saran nih Pak dari Pak Ahmad nih. Silahkan dibuka di akun adminnya Pak. Oke, baik. Bu, tim panitia nih Bu bilang untuk di forum ini Bu, chatnya udah selesai. Kita diminta untuk ngebuka 2 pertanyaan nih Bu. Ya, Tapi di sini di chat di chat banyak nih Bu. Ada nih dari Pak Yayat Bu. Iya. Oke, pertanyaannya langsung aja. Apakah organisasi profesi selain IPAKRI bisa dinilai, misalnya Asosiasi Ilmu Administrasi Negara atau APA? Nggak Langsung bisa, jawab singkat Pak. aja, Bu. Nggak bisa. Yang bisa Oke. hanya anggota pengurus organisasi organisasi itu atau anggota organisasi IPAKRI, karena kita kan masuknya di IPAKRI. Baik. Yang kedua, apakah sertifikasi uji kompetensi kenaikan jabatan dapat dinilai? Ya, ikut UKOM, Bu. Ini UKOM kemarin kenaikan jabatan. sudah ditanyakan ya Pak, ini tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa hanya ketika pelatihan gitu ya. Ketika pelatihan gitu berapa jam itu kita bisa nilaikan. Setelah pelatihan kita mendapatkan sertifikasi ini gitu kan. Nah, sertifikasinya sendiri tidak bisa dinilaikan. Ya, yang ketiga Bu, jawab singkat aja Bu. Kebetulan kami ditugaskan sebagai tim penilai PEH dan polisi hutan di instansi kami. Pertanyaannya, butir kegiatan mana yang paling tepat? Apakah memeriksa daftar usulan penetapan angka kredit jabatan fungsional sesuai dengan bukti fisik atau memvalidasi dalam menghitung angka kredit butir kegiatan JF? Tim penilai Bu. Oh iya, ini Bu, Pak Yayat ini jadi tim penilai Bu, tapi tim penilai jabatan fungsional lain Bu, yang tadi di awal kita diskusikan Bu. Itu apa sih PH Pak? PH dan polisi itu apa? Jabatan fungsional juga kali Bu, ini seperti nama polisi apa, hutan Pak? ya. Pak Yayat, silakan Pak, dijawab Pak. PH itu apa? Pak Endang bertanya, Bu Endang bertanya Bu. Pak. Pak Yayat. Silakan open mic aja Pak. Oh, nggak bisa aktifin mic. Coba nanti ini kan dibuka di fungsional Pak, coba. Nah, izin Bapak, Ibu. Iya. Ya, saya Yayat Bu. Kebetulan kami selama 4 tahun terakhir ini ditugaskan sebagai salah satu anggota tim penilai untuk jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan dan polisi kehutanan di instansi kami. Nah, selama penilai ini, jabatan fungsional ya Pak ya? Ya, tim penilainya Bapak. Jadi ketika ada Dupak, PEH dan Polhut, kami ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dan memvalidasi butir-butir kegiatan berdasarkan bukti fisik yang disusun di dalam Dupak tersebut. Nah, persoalannya ketika ini mau kami ajukan, ini kebetulan Ibu mohon izin sebelumnya pada jenjang jabatan analis kepegawaian pertama dan muda, ini kebetulan kami sudah membentuk tim penilai sendiri di KLHK. Nah, ini terhitung sejak 1 Januari 2021 kami naik jabatan ke jenjang madya dan sesuai dengan ketentuan ini harus dinilai dan ditetapkan oleh BKN. Nah, ini terkait terkait dengan usulan Dupak kami ke depannya, apakah kegiatan tim penilai untuk jabatan fungsional PEH dan Polhut ini bisa dimasukkan ke dalam memvalidasi atau melakukan pemeriksaan Dupak, Ibu. Mohon cerahannya, Bu. Dilihat aja Pak, ketika memeriksa atau memvalidasi coba lebih kemana butir-butirnya. Kalau yang lebih menguntungkan yang memvalidasi Ibu, mohon izin. Nilai angka kreditnya sebesar 0,3. Bapak sebenarnya memeriksa atau memvalidasi? Nah itu Bu, kalau kegiatannya itu adalah melakukan pemeriksaan dan memvalidasi nilai angka kredit yang telah Bapak kan ininya ya, maaf, memeriksa berkas setiap teman-teman Bapak yang di fungsional itu kan? Betul Bu, sesuai dengan bukti fisiknya Bu. Nah, menurut saya sih lebih ke memeriksa ya. Oh gitu ya Bu, memeriksa Ibu ya? Kalau validasi di poin berapa Pak? Di poin 212203 217 Ibu. Nilai angka kreditnya ini lumayan relatif lebih besar dibandingkan dengan memeriksa, yaitu 0,4. Di jabatan fungsional Pak atau di mana? Betul Bu, di jabatan fungsional Bu.
Di jabatan fungsional validasi di sebelah mana Bu? Bisa dilihat? Memvalidasi dalam menghitung angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional. Ini kode kegiatannya 212203 217. Yang mana sih Pak? Nggak ada. Pak izin Pak, pelan-pelan Pak. 21 2122 22 03 03 217. 217. Rumusan. Memvalidasi dalam menghitung angka kredit. Bapak bukan memvalidasi dalam menghitungnya kan? Bapak memeriksa berkasnya kan? Memeriksa butir kegiatan sesuai dengan bukti fisiknya, Bu. Dan di akhir itu memang ada proses validasi hasil penilaiannya. Mohon izin Bu, Pak. Iya. Kalau saya membacanya ini kan penyusunan jabatan fungsional baru, Pak. Bisa dikatakan sepertinya kayak gitu, Pak. Bukan Iya. Ininya bukan rumusan soalnya Pak hasilnya. Oh, satuan hasilnya rumusan ya, Bu ya, Ya, bukan kalau ini ya. ini kan berkas coba tadi yang memeriksa. Nah, kalau memeriksa berkas makanya Bapak itu memeriksa atau tadi itu gitu loh Pak. Oh, iya. Ya. Siap, Jadi Bu. lihat ininya Pak, outputnya juga. Satuan hasilnya ya, Bu ya. Siap, Bu. Iya Pak, karena kalau yang tadi itu kan saya melihatnya adalah ada jabatan baru yang akan Bapak susun gitu loh Pak. Nah prosesnya kan panjang tuh untuk pembentukan jabatan fungsional baru, termasuk memvalidasi butir-butir kegiatan gitu loh Pak. Ada uji beban gitu kan? Oh iya. Gitu. Kalau validasi itu Pak arahnya ke situ, makanya besar angka kreditnya Pak. Tapi kalau Iya, Pak. pelaksanaan kegiatan aslinya Jadi Bapak Bapak hanya buat memeriksa, rumusan, iya. gitu. Oh siap. Itu berarti kegiatan yang berbeda dengan tim penilai Dupak ya, Bu ya, untuk memvalidasi itu ya. Iya. Beda Pak. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Baik, clear ya Pak? Clear Pak Pram, terima kasih Ya, atas Pak arahannya. Yayat. Terima kasih Ibu. Terima kasih nih. Oke Bu, izin Bu, satu lagi kali ya Bu ya? Iya, monggo Pak. Ini ada memeriksa daftar usul. Bisa aja Bapak di sini juga. Tapi kalau ini sama berkas 0, sama sih Pak, nggak apa-apa sih. Yang di 21140 ini loh Pak, memeriksa daftar usul penetapan angka kredit atau memeriksa berkas usul gitu kan. Tapi sama-sama muda 003. Jadi Bapak bisa ambil salah satu sih. Lebih baik di itu. Begitu Pak Pram? Ya, siap. Bu, kita buka open mic aja ya Bu ya. Monggo. Dari siapa nih? Ini Ibu Lina Setiawati, ini periode lalu, pertemuan kemarin dia juga udah bertanya Bu, ini beliau aktif nih Bu. Langsung aja deh, biar lebih enak ngomongnya. Ibu Lina silakan, open mic. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Maaf, mau tanya. Jadi begini, saya pernah menjadi mentor CPNS ya saat prajabat itu. Apakah bisa dinilaikan? Ya? Kemudian yang kedua, setiap bulannya kan kita memverifikasi berkas untuk usulan tunkin. Nah itu juga apakah bisa dinilaikan juga? Kemudian yang terkait verifikasi berkas CPNS pelamar itu, kalau sebagai approver itu masuk di bagian mana ya? Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Kalau pertanyaan pertama kayaknya sih sebetulnya udah dibahas deh di awal ya Bu ya. Bu Undang, betul kan Bu ya? Iya. Oke, singkat saja deh Bu, mohon izin dijelaskan Bu. Nomor 1 apa Bu tadi? Yang pertama tentang verifikasi. Oh, ini Latsar. Tadi kan sudah saya Latsar. jelaskan kayaknya ya. Oh iya, betul. Nanti cari aja yang kaitannya menjadi BIMTEK gitu loh Bu. Sebagai BIMTEK gitu aja. Saya tahun lalu juga jadi coach-nya Latsa ya, tapi waktu itu saya nggak nilaikan gitu. Terus tahun ini saya menjadi sebagai coach lagi gitu. Tapi ini saya akan usahakan, saya akan nilaikan. Tapi saya juga belum tahu masuk di mana gitu. Tapi kayaknya sebagai BIMTEK aja cari setaraannya padanan membimbing ya, bimbingan teknis gitu ya. Ya, nanti penjelasannya ada ya di pertanyaan nomor berapa gitu kalau nggak salah tadi di awal-awal. Terus yang kedua Bu, kalau dia memverifikasi usulan tunjangan kinerja Bu, yang katanya setiap bulan itu dia melakukan itu Bu.
Mestinya ya ada Bu, mestinya bisa, wong itu kerjaan Ibu misalkan ya bisa dinilaikan. Cari verifikasi aja Bu. Verifikasi kayak tadi itu, nah itu masuk di kesejahteraan misalkan, ada nggak verifikasi berkas gitu. Kalau nggak tadi itu masuk ke apa sih namanya, sapu jagat, memverifikasi yang saya sampaikan tadi itu apa namanya, verifikasi dokumen, misalnya seperti itu loh. Masukin aja ke situ Bu. Asal yang penting Ibu ada, nah verifikasi dokumen misalnya seperti ini ya. Asal ada Ibu punya bukti fisik sama SK tugasnya gitu loh. Yang penting itu, tuh nanti direkap siapa aja gitu. Ya, yang ketiga apa tadi Bu Lina ya? Bu Lina? Oke. Tadi di chat, di mute. Coba Mas Tio, tolong Mas. Yang ketiga apa tadi, Bu Lina? Udah di Ya maaf tadi di mute. Jadi melakukan verifikasi atau apa ya, approver pada saat itu apa CASN itu tadi udah dijelasin ya, berarti masuk yang kalau yang ahli muda berarti masuk yang verifikasi dokumen tadi ya, bukan yang Coba cari yang ini, intinya ada verifikasi gitu Bu, verifikasi dokumen atau verifikasi data atau validasi dokumen gitu ya. Oke. Lebih kemana Ibu kira-kira gitu loh. Oh ya. Asal Ibu ada buktinya gitu loh, ada bukti fisik dilampirkan plus rekapnya gitu loh Bu. Oh ya. Kemudian ini tadi yang terkait Tunkin kan harus ada surat tugas. Kebetulan kalau memverifikasi Tunkin itu memang tugas apa ya? Maksudnya nggak ada surat Ya sudah, tugasnya. kalau tugas Ibu setiap ini kan nggak perlu. Masukin perlu aja ya. nanti Berkasnya aja. Nah itu kan berkasnya banyak banget itu, apa cukup yang sebagai contoh saja atau semuanya? Iya, cuma satu Bu. Berkas kan contoh bukti fisik itu cuma satu, tapi lengkap plus rekapnya Bu. Rekap ditandatanganin kita yang mengerjakan plus atasan langsung kita. Paraf begitu, itu maksudnya bukan paraf Ibu, tanda tangan. Kalau atasan langsung kita mau paraf jangan, itu nggak resmi ya, tanda tangan sebaiknya. Oke, terima kasih Bu Endang, Mas Pram. Ya, siap Bu Lina, terima kasih banyak. Clear ya Bu. Ini satu lagi deh, ada yang raise hand nih dari kantor Kementerian Agama, tapi kayaknya di chat room juga sama nih. Mau langsung atau gimana nih? Pertanyaannya itu bagaimana caranya agar kami bisa masuk organisasi IPAKRI Bu? Syaratnya apa aja? Itu Kira-kira itu ya? masuk di ini Bu, Pak, web BKN itu ada ininya ya, web BKN. Nah, nanti ada apa aja yang harus diiniin, bayar gitu-gitu sih Bu. Enggak. Nah, ini pendaftaran anggota ini ya Pak ya. Masuk ke sini terus bayar ini, masukin ke bank sini gitu. Ya. Kalau misalnya Bapak nanti sudah bayar ini gitu ya, siapkan foto SK jabatan ini belum dapat kartunya, ya Bapak WA ke saya, nanti saya sampaikan ke BKN. Mantap. Mantap ya. Nih. Siap dibantu sama Bu Endang nih. Saya banyak membantu, nanti saya sampaikan biar langsung nanti dapat KTA-nya. Ya, siap. Bu Endang, ya. rasa cukup ya Bu, waktunya udah cukup lah untuk untuk pertemuan hari ini. Mas Tio, cukup ya Mas ya? Cukup Mas Pram. Ada pertanyaan yang belum dijawab kah? Atau bisa nanti di list aja ya Mas ya, nanti silakan nanti dibahas di grup Telegram ya. Iya, katanya Mas Pram mau gabung. Bergabung belum Mas? Oh siap, mantap. Tenang Mas. Ya, Bundang, Mas Tio, sama Mas Anto, akhirnya kita sudah di penghujung acara nih. Semoga pertemuan kali ini banyak mendatangkan manfaat, dan terima kasih banyak nih kepada Bundang yang
hari ini masih semangat membantu teman-teman yang kebingungan gitu kan. Dan ternyata di sini Bu, yang hadir itu bukan teman-teman yang baru aja Bu, tapi ternyata yang sudah berpengalaman jadi analis kepegawaian pun juga kadang-kadang masih bertanya-tanya Bu gitu kan. Contohnya kayak tadi tuh Bu, dari polisi hutan tadi Bu, beliau udah madya Bu, tapi ternyata kan ada Iya ya, kalanya udah klinis juga ya. harusnya sudah membina. Jadi gini Pak, nanti kalau yang madya ya, jadi pengalaman saya ketika saya madya nggak bisa kita mendapatkan angka kredit di satu unit kerja aja, itu terlalu kecil ya, karena kita di setiap itu kan sudah ada koordinator gitu ya. Jadi kita harus membuka relasi ya, membuka relasi ke satker-satker yang lain gitu, tunjukkan kompetensi kita bahwa kita mampu gitu ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan pekerjaan dari situ. Jadi misalkan saya itu dulunya BSDMO gitu kan, tapi setiap bagian kan sudah ada koordinator, subkoordinator, ya kan? Padahal level madya itu ibaratnya sama dengan setara dengan koordinator gitu kan. Jadi kerjaan saya sangat kecil di situ. Jadi harus keluar. Kan memang begitu kan. Sifatnya kalau madya itu nasionalnya lembaga tersebut gitu kan. Kalau muda itu nasionalnya satker begitu. Jadi kalau madya aja hanya di ruang kecil, satker aja itu menurut saya agak sulit untuk mendapatkan angka kredit gitu. Ya, siap. Jadi harus membuka diri, harus punya banyak kompetensi gitu ya, yang nanti diakui oleh satker-satker yang lain gitu. Jadi ya begitu. Ini ada juga Bu jawaban dari Pak Yayat Bu. Alhamdulillah Bu, anak PEPI tempat kami itu fleksibel, tidak terikat unit kerja. Jadi ya memang beliau itu fleksibel Bu, bisa kemana aja Bu nanti Bu. Mungkin bisa collab Bu nanti sama harus Bunda. Begitu, Pak. Ya. Betul. Atau sama teman-teman lain yang ada di forum ini Bu. Baik Bu, terima kasih banyak nih untuk Bundang dan teman-teman, rekan-rekan yang sudah aktif ya, bertanya, terus diskusi sama kita. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Saya selaku moderator, mohon maaf kalau dalam penyampaian selama ini ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Salam juga untuk keluarga yang ya malam ini sudah diganggu. Semoga sehat selalu, Bu, Bondang, dan keluarga, dan Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan ke Pak Mas Tio. Monggo Mas. Terima kasih. Sudah Mas, sudah ditutup. Terima kasih ya Bapak Ibu. Insya Allah kalau ada waktu kita akan pertimbangkan untuk sesi selanjutnya. Baik, mohon izin saya mau leave room. Nanti kita ketemu lagi di grup Telegram. Izin live.